Halo semua, selamat datang di Ngopsi Ngobrolin Psikologi. Bersama aku, Della Triwulaningrum, dari Departemen Komunikasi dan Informasi BEM Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2022. Kalian tahu nggak sih, perkembangan teknologi, terutama di bidang internet dan komunikasi, membawa dampak positif loh bagi dunia pendidikan. Nah, salah satunya itu memunculkan media digital baru seperti podcast. Podcast juga berkembang di Indonesia dan menjadi peluang bagi seluruh kalangan pendidikan. Nah, melihat tingginya minat masyarakat dan kalangan pelajar terhadap podcast, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menyediakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat serta kemampuan dalam membuat konten kreatif. Nah, dalam kegiatan Ngopsi, episode ini merupakan episode pertama loh dari Ngopsi. Podcast Ngopsi ini merupakan proker unggulan dari Departemen Komunikasi dan Informasi loh. Nah, kita juga akan mendatangkan narasumber yang berkualitas dan pastinya akan menambah insight untuk kita semua. Nah, tanpa nunggu lama-lama lagi, mungkin kita sambut kali ya narasumber kita pada episode yang pertama ini. Ini dia Kak Shelin. Halo Kak Della, halo Hai. teman-teman. Halo Kak Shelin. Perkenalkan, nama aku Shelin Dwi Agustin. Aku mahasiswa Fakultas Psikologi semester 4 dan aku juga salah satu anggota BMF Psikologi dari Departemen Kesekretariatan. Oke, Kak Shelin, apa kabar nih Kak Shelin? Baik, Kak Della gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik. Semoga teman-teman semua juga dalam keadaan baik ya. Oh ya, untuk kesibukannya Kak Shelin akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih? Kalau aku sendiri sibuk sama kuliah sih, terus juga lagi coba untuk ikut organisasi. Kalau Kak Della sendiri kesibukannya gimana? Sama, aku juga lagi sibuk kuliah dan ngikut organisasi juga gitu ya. Oh ya, aku juga mau tanya nih sama khususnya untuk Kak Selin dan teman-teman semua yang lagi dengerin podcast kita. Kalian pernah nggak sih ngebandingin diri kalian gitu? Seperti melihat seseorang di media sosial gitu dengan segala prestasi atau pencapaiannya mereka, terus kita langsung ngebandingin nih diri kita sendiri sama orang tersebut gitu. Pernah nggak sih Kak Selin ngalamin kayak gitu? Pastinya pernah Pasti dong, pernah kan iya. ya, sekali dalam seumur hidup gitu kan ya. Nah, teman-teman semua tahu nggak sih kalau fenomena itu disebut sebagai social comparison. Nah, teori social comparison ini pertama kali dikemukakan oleh psikolog bernama Leon Festinger pada tahun 1954 loh Kak Selin. Bener banget Kak, tapi mungkin orang banyak taunya social comparison ini tentang ngebandingin diri kita sama orang lain. Tapi ternyata kalau dalam psikologi sendiri, social comparison ini jadi salah satu cara ngebandingin diri kita sama orang lain, itu sebagai satu mekanisme penyesuaian diri kita dengan sosial maupun secara kognitif Kak. Di mana nantinya kita tuh bisa dapat penilaian dari situ yang bisa mempengaruhi bagaimana perilaku kita nantinya. Dan caranya itu ya dengan membandingkan diri kita sendiri Kak dengan orang lain. Oh, kayak gitu ya Kak Selin. Sebenarnya untuk membandingkan diri kita dengan orang lain itu tuh nggak apa-apa kan ya? Sangat gak apa-apa, tapi asal dalam ranah yang positif. Oh, selagi positif ya, nggak Iya. apa-apa ya. Tapi kalau misalkan udah ke arah yang negatif, itu mending di stop Di-stop aja aja. ya. Dan kita tahu ya bahwa tiap orang itu pasti punya bawaan ya untuk mengevaluasi diri mereka sendiri. Nah, makanya mereka sering mengevaluasi dirinya gitu. Selain untuk mengevaluasi diri mereka sendiri, social comparison ini juga bisa loh untuk mengelola emosi ya nggak sih Kak Selin? Benar, Kak. Dan mempertahankan kepercayaan diri. Kurang lebih seperti itu sih. Iya. Dan dalam membandingkan diri dengan orang lain ini, ternyata ada 2 jenis Kak di social comparison ini. Yang pertama itu, jadi ada upward social comparison namanya. Upward social comparison ini jadi kondisi di mana seseorang ngebandingin kemampuannya, pendapatnya, dan sifatnya atau apapun yang ada di dirinya dengan orang lain yang dinilai lebih baik dari dirinya. Nah, sedangkan
Kalau downward social comparison itu situasi di mana seseorang ngebandingin kemampuan, pendapat atau sifatnya dengan orang lain yang dinilai nggak sebaik dirinya. Gitu, Kak. Berarti yang di bawahnya dia gitu ya, Benar. membandingkan diri. Nah, dua hal itu punya alasan yang berbeda, Kak, tentunya. Jadi, yang pertama itu individu ngebandingin dirinya sendiri sama orang lain yang dinilai nggak sebaik dirinya itu saat mereka mau ngerasain bahwa mereka ini udah cukup baik. Dan kalau yang satunya lagi, ngebandingin dirinya dengan orang lain yang dinilai lebih baik itu lebih ke untuk inspirasi dan motivasi gitu. Motivasi untuk diri sendiri gitu. Benar. Ya Kak, kurang lebih. Ya tadi seperti yang udah Kak Selin jelasin ya, bahwa terdapat dua sisi ya dalam social comparison ini. Yang pertama itu ada upward dan downward gitu ya Kak. Nah, dalam konteks ini tuh bukan berarti yang upward social ini membawa dampak positif, sedangkan yang downward social comparison ini membawa dampak negatif, gitu kan ya Kak Selin? Nah, yang tadi telah Kak Selin jelasin bahwa upward comparison ini di mana individu dengan objek pembanding yang dianggap lebih baik atau superior ya dari dirinya sendiri gitu, sedangkan yang downward itu individu dengan objek pembanding yang dianggap lebih buruk atau inferior, ya kan, Kak Selin? Benar, Kak Dela. Nah, lalu kapan sih social comparison ini membawa atau cara mengatasinya gitu ya? Nah, jadi tuh menurut Festinger, seseorang melakukan downward social comparison ini untuk membuat dirinya merasa lebih baik daripada orang lain. Dan hal ini bisa menjadi kebiasaan yang nggak sehat loh Kak Selin. Benar banget. Nah, misalnya kayak aku tuh pernah suka buka-buka media sosial gitu kan ya Kak Selin ya. Pasti Kak Selin juga punya kan ya media sosial gitu? Punya dong, Instagram, iya. TikTok. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita ngisi waktu luang gitu ya, pasti kita selalu pegang handphone ya 24 jam. Dan itu iya betul banget, scroll TikTok, Instagram, Twitter. Nah, pada saat kita men-scroll gitu, ada nih seseorang yang ngebuat kita langsung ngebandingin diri kita sendiri dengan orang tersebut gitu loh Kak. Kayak misalkan entah itu prestasinya dia, terus kita langsung mikir kayak, ih dia keren banget ya. Kita bisa, iya, kok kita enggak. Bener-bener kayak gitu Kak Selin. Nah Kak Selin pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Pastinya pernah sih. Terus juga mungkin dua jenis social comparison ini udah pernah aku alamin secara nggak sadar. Tapi ngomongin tentang ngebandingin diri tuh pastinya kita udah pernah nggak sih dari sejak kecil kita dibanding-bandingin. Oh iya bener banget sih? Iya bener-bener Kak. Kayak waktu balita gitu kita dibanding-bandingin sama anak-anak yang seumuran kita yang mungkin udah bisa ngelakuin hal yang dia bisa tapi kita belum. Terus juga pas waktu masa sekolah kayak ada kan yang namanya ranking. Terus juga pastinya kita hal itu dijadiin perbandingan sama kakak-kakak kita atau sama anak-anak tetangga gitu kan. Selalu dibanding-bandingin ya. Nah benar banget. Apalagi sekarang kayaknya tuh social comparison bukan suatu hal yang langka untuk kita temuin di lingkungan kita ya Kak. Iya betul banget. Tapi kalau misalkan dari aku sendiri sih makin lama makin sadar ya kalau misalkan ngebandingin diri sendiri sama orang lain ke arah yang negatif itu cuma bikin kita gampang cemburu dan ngerasa rendah diri. Betul sih Kak. Tapi kalau aku sendiri sih makin lama makin sadar ya Kak, kalau kita tuh kalau kita terus-terusan ngebandingin diri kita sama orang lain ke arah yang udah negatif gitu, itu cuma bikin kita gampang cemburu dan kita jadi ngerasa rendah diri kalau kita ngelihat atau ngebandingin diri kita sama orang lain. Baik itu berdasarkan kayak penampilan ataupun pencapaian gitu-gitu lah Kak. Nah, kalau Kak Dela sendiri, pernah nggak sih ngebandingin diri sendiri sama orang lain di dalam sisi negatif atau positifnya gitu? Pernah sih, dan itu sering banget malah ya. Kalau aku sebenarnya tuh bukannya nggak percaya diri sih,
Tapi karena lebih sering ngebandingin diri sendiri sama orang lain gitu, yang memicu kita jadi selalu ngerasa takut untuk ngelakuin hal apapun itu. Betul. Terus nggak berani, selalu merasa kurang, selalu ngerasa insecure gitu ya. Nah, kadang kan aku suka ngerasa kayak gitu ya, kayak Iya. kalau Kak udah kayak gitu tuh, kita tuh harus gimana sih, Kak? Mungkin kalau dari aku sendiri untuk cara ngatasin dampak negatifnya itu kayak yang tadi Kak Dela bilang kalau kita scroll IG atau sosial media lainnya gitu, pastinya kalau sekarang tuh social comparison atau kita ngebandingin diri kita sendiri tuh lebih banyak sama lingkungan atau keadaan sosial media nggak sih? Iya, betul banget Kak. Karena kayak semenjak pandemi pasti kehidupan tuh adanya di sosial media. Iya. Nah, kalau dari aku mungkin dengan cara membatasi penggunaan sosial media sendiri itu Kak. Karena kayak yang kita tahu penggunaan sosial media nih jadi ajang untuk pamer-pameran. Betul nggak Iya, sih? banyak banget ya sekarang yang kayak gitu. Iya. Tapi mungkin emang itu konsep dari sosial media itu sendiri. Dan kita nggak bisa tuh untuk ngatur semua orang yang pakai sosial media, tapi kita bisa pakai cara dengan membatasi diri kita dan pandai dalam menggunakan sosial media. Terus juga karena pastinya apa yang kita lihat di sosial media itu belum tentu sama dengan realitanya, ya nggak sih Kak? Iya, benar banget sih Kak. Mungkin orang-orang yang bahagia itu bisa aja dia lagi nyembunyiin kesulitan dan kesedihannya sama kayak apa yang kita rasain. Tapi dengan cara mengunggah foto-foto liburannya dia, foto-foto pencapaian, atau foto sama teman-temannya. Jadi kita nggak bisa tuh berasumsi bahwa sosial media ini adalah sebuah realitas dari semua orang. Wah, betul banget sih Kak Selin, untuk apa ya? Ibaratnya topeng ya. Nah, selain cara membatasi penggunaan media sosial yang tadi udah Kak Selin bilang, dari Kak Selin ada lagi nggak sih cara lain gitu yang bisa mengatasi hal tersebut gitu? Yang udah tadi aku jelasin, kayak ngerasa takut, nggak berani, insecure, kayak gitu Kak. Mungkin cara lainnya itu lebih ke diri kita sendiri sih, kayak kita harus lebih ngenalin dan nerima kelemahan yang ada di diri kita, karena itu juga sebagai kunci nggak sih dari upward dan downward social comparison ini. Iya, betul. Terus pastinya hal itu tuh mempengaruhi aspek psikologis kita, apalagi emosi, bener gak sih? Wih, bener banget sih. Emosi itu kan gak cuma marah ya. Nah, jadi mungkin dengan cara kita lebih paham sama kondisi emosi diri kita sendiri, kita jadi bisa ngatur kapan sebaiknya kita ngebicarain progres hidup orang lain, kapan kita nggak bicarain itu, ataupun kapanpun kita ngebuka sosial media. Jadi sebagai salah satu cara menghindari pemicu emosi kita, Kak. Betul. Pandai-pandai kita aja ya menggunakan media sosial tersebut gitu. Mungkin hal apa yang ngebuat kita insecure itu kita ganti atau kita ubah jadi kita nggak follow hal-hal yang bermanfaat seperti kayak quotes gitu-gitu ya. Yang bisa lebih memotivasi kita nggak sih? Iya, benar memotivasi kan? diri kita sendiri gitu. Untuk terus semangat terus, jangan ngerasa insecure terus, ya kan? Karena yang ada di diri kita itu bukan cuma ada kelemahan, tapi juga ada kelebihannya nggak Iya, sih, Kak? betul banget Kak Shelin. Nah, kalau menurut aku ya, untuk mengatasi kayak kita selalu ngerasa kurang, insecure atau nggak berani apapun itu, kita harus lebih menghargai diri kita sendiri nggak sih Kak? Nah, benar. Menghargai diri sendiri itu menurut aku penting ya, karena selain menghargai diri sendiri, kita juga harus membuka diri kita dengan orang lain, seperti kita menceritakan apapun itu ya, menceritakan tukar pikiran atau tukar pendapat gitu. Bener. Dengan orang lain gitu. Karena kita pasti bakal dapat banyak persepsi ya atau dan pandangan. Masukan. Iya, betul, masukan dari banyak orang, dan dari persepsi itu bisa kita jadiin acuan gak sih untuk diri kita sendiri? Dan untuk evaluasi diri kita sendiri. Iya, betul. Untuk evaluasi, motivasi. Jadi kita tahu nih apa sih yang sebenarnya harus kita ubah dari diri kita? Apa sih yang kita
kurang nih dari kita yang perlu kita perbaiki lagi gitu loh Kak Shelin. Iya nggak? Oh ya terakhir nih Kak Shelin, ada nggak sih hal-hal yang ingin disampaikan nih ke teman-teman semua tentang social comparison ini, tentang mereka yang suka ngebandingin diri mereka dengan orang lain gitu. Walaupun membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu gak apa-apa banget kan ya Kak Selin ya? Benar banget, nggak apa-apa. Kalau ke arah yang positif ya, Iya, Kak. kalau ke arah yang positif. Nah, gimana nih kalau teman-teman selalu sering membandingkan diri mereka dengan orang lain, dan itu pasti akan apa ya, ke arah yang negatif gitu kalau terlalu sering ya. Nah, ada nggak sih? Mungkin dari aku selain cara ngatasin yang tadi udah aku sebutin gitu, mungkin lebih ke pesan kali ya. Tapi saya pesan dalam hal kayak aku juga masih suka ngerasain ngebandingin diri sama orang lain gitu. Kalau dari aku sih mungkin kita perlu sadar sih kalau misalnya emang sifat dasar manusia nggak pernah ngerasa cukup, dan pastinya Kak Dela pernah dengar kan kalau kayak masih ada awan di atas awan. Iya, dengar. Dan nggak apa-apa untuk ngebandingin diri kita sama orang lain, tapi kita juga perlu tahu bahwa kayak orang yang kita banding-bandingin sama diri kita itu pastinya dia juga ngebandingin dirinya sama orang lain. Iya, betul banget. Nah, daripada kita sibuk ngebandingin diri kita, itu cuma bikin kita nggak tenang nggak sih? Iya, betul. Jadi mending kita tuh sadar kalau misalkan proses dari setiap orang pastinya beda-beda dan masing-masing individu tuh pastinya punya timeline sendiri-sendiri. Gitu sih, Kak. Teman-teman yang udah mendengarkan podcast aku sama Kak Shelin tentang social comparison ini. Nah, untuk episode selanjutnya, teman-teman pasti kepo kan kita mau bahas tentang apa. Nah, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube akun BEM Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dan jangan lupa untuk mendengarkannya di Spotify, akun BMF Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih Kak Selin. Sama-sama Kak Dela. Bye-bye.